الله 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 ما لنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر على نعمة الله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, pilih sepuh, tokoh masyarakat, para pimpinan wilayah, wabil khusus yang saya muliakan imamuna, Imam Masjid Al-Mutmainnah, sahabat saya yang saya muliakan, juga para pengurus Masjid Al-Mutmainnah beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dibau gelar, yang kecil tak dipanggil nama, yang kesemua kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiada untayan kata yang layak kita panjatkan pada pagi hari yang insyaallah penuh barakah ini hanyalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga dengan wasilah nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim, yakni menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita pagi ini dan juga salat-salat yang lain kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tertulah selalu keharibaan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau, termasuk kita, mudah-mudahan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini cukup berat, yaitu kajian tasawuf. Kalau kajian sebetulnya harus bawa kitab, ya. Hanya saja karena kitab-kitab saya itu di kampung dan yang ada yang sudah digitalisasikan, jadi berbentuk file-file digital, dan kebetulan saya tidak ada laptop, adanya itu PC, ya. PC, tahu PC? Personal computer, ya gitu kira-kira. Masa ya harus bawa CPU ke sini kan gitu. Inilah beratnya jadi ustaz laptop begini, kata Ustaz Abdul Somad. Banyak sekarang ustaz-ustaz laptop, saya di antara salah satunya. Ya. Baik. Jadi kendati pun begitu, saya memberanikan diri untuk mencoba, bukan mengkaji ya, sekedar memberikan pengantar tasawuf saja sekarang. Jadi saya sarankan untuk kajian tasawuf yang lebih ininya, ya, panggil seorang guru mursyid thariqah supaya memang lebih akurat dan pembahasannya lebih komprehensif, ya. Jadi insyaallah izinkan
bukan mau nyaingi Dr. Arazi ini ya. Beliau wajar kalau Dr. Arazi memberikan kajian tasawuf tanpa kitab, memang penguasaannya sudah sangat luar biasa ya. Beliau orang cendekiawan ya. Saya izinkan untuk memberikan sekedar pengantar tasawuf saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari saudara-saudara kita yang muslim dan mukmin masih ada yang alergi mendengar kata tasawuf ini. Ya. Mendengar kata thariqah ini agak sedikit alergi. Karena mereka menuduh bahwa tasawuf ataupun thariqah itu awalnya bid'ah, berakhir dengan zindiq katanya. Ya. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan bahwa tasawuf dan thariqah itu merupakan warisan atau yang disebut dengan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme itu adalah ajaran orang lain yang dipungut, diadopsi menjadi sebuah ajaran agama tertentu. Itu namanya sinkretisme. Ya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang diamalkan oleh saudara-saudara kita yang muslim, termasuk kita lah, itu dituduh sebagai sebuah sinkretisme. Contoh, tahlilan, Pak. Tahlilan itu dituduh sebagai kebudayaan orang Hindu. Karena Islam tidak mengenal, Rasulullah tidak pernah mengajarkan, kan gitu. Itu sinkretisme. Tapi dituduh saja, sebetulnya hanya sekedar tuduhan saja. Ya, padahal ternyata banyak sekali keterangan-keterangan ulama atau dalil-dalil yang menyatakan bahwa ternyata tahlilan itu bukan sinkretisme, bukan pengadopsian ajaran orang lain menjadi ajaran Islam. Adapun tasawuf dan juga thariqah ini dituduh sebagai sinkretisme karena dianggap merupakan serapan daripada filsafat agama-agama lain. Jadi tasawuf itu dituduh sebagai filsafat atau pengadopsian ajaran filsafat. Kita mengenal ada filsafat Yunani, filsafatnya Pitagoras. Apa itu teorinya? Yaitu bahwa ruh itu terlahir ataupun bersumber dari sesuatu yang suci. Jadi ketika ruh belum digabungkan dengan jasad, ruh itu suci. Ini menurut Pitagoras. Setelah bergabung dengan jasad, karena adanya hawa nafsu, menjadi kotor. Maka sesuatu yang tadinya suci kemudian kotor, maka ketika mau dikembalikan ke zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu pensucian, perlu pencucian. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kalau orang-orang filsafat, kemudian orang-orang yang katakanlah agama-agama yang datang sebelum Islam, mereka melakukan kontemplasi. Apa pula itu kontemplasi? Kontemplasi itu kalau istilah tasawuf itu uzlah, mengasingkan diri. Ya. Dan memang itu ada pada tasawuf, tidak dinafikan. Ya, tidak disangkal, itu semua ada Pak di dalam tasawuf. Ajaran uzlah, mengasingkan diri. Dan ternyata kebudayaan mengasingkan diri demi untuk menggapai pendekatan dan kedekatan diri kepada Tuhan itu sudah dilakukan oleh umat agama-agama lain. Rahib-rahib Yahudi dan rahib-rahib Nasrani pada saat itu juga sudah
melakukannya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dituduh juga bahwa tasawuf ini merupakan sinkretisme dari agama Buddha, di mana kalau untuk mencapai nirwana maka harus sama berkontemplasi juga. Ya. Kemudian dari di Hindu juga ada ajaran semacam tasawuf itu, menjauhkan dunia, ya, menolak dunia demi untuk mengejar nirwana. Ada, Pak. Nah, adapun tasawuf juga sebetulnya memang mirip seperti itu, tetapi berbeda objek, berbeda substansi yang ingin diraih, dan berbeda juga substansi yang dipelajari baik dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu thariqah. Berbeda sekali. Jadi jauh panggang daripada api. Ya, berbeda isi. Kalaulah dijejerkan dengan di hadapan saya, misalkan ada 2 botol minuman, ya, yang satu berisi air putih, yang satu lagi berisi teh, yang satu lagi berisi sirup umpamanya. Maka ketiga-tiganya sama-sama botol kan, tapi beda isi. Demikian juga dengan tasawuf. Tasawuf itu berbeda, walaupun ada sedikit kemiripan dengan ajaran-ajaran agama-agama yang terdahulu sebelum Islam, tapi berbeda isinya, berbeda karakteristiknya, berbeda substansi yang ingin diraih, dan berbeda pula dengan teori-teori yang ada pada ilmu tasawuf dan ilmu thariqah itu sendiri. Berbeda, Pak. Ya. Apa lalu objek dari ilmu thariqah itu, dari ilmu tasawuf itu? Para ulama ahli thariqah, Imam Al-Ghazali umpamanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Al-Junaid, banyak itu tokoh-tokoh tasawuf itu mengatakan bahwa tasawuf itu as-suluk ilal malikil mamluk. Nah, ini definisinya, Pak. Tasawuf itu kata para ulama ahli tasawuf, para ulama sufi, adalah as-suluk. Apa itu suluk? Suluk itu the way kalau kita bahasa Inggris kira-kira. Ya. As-suluk ila malikil mamluk. Jalan menuju al-malik artinya raja. Al-mamluk al-muluk itu artinya raja dari semua raja-raja yang ada. Jadi Al-Malikul Muluk itu artinya raja diraja. Dan yang dimaksud Al-Malikul Muluk itu adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf ini adalah jalan, upaya, ikhtiar, banyak istilahnya, ya. Untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya, ya. Kemudian tasawuf itu adalah al-wasilatu, adalah sebuah wasilah, ya, ilal fadilah, wasilah untuk menggapai fadilah. The question is, pertanyaannya adalah apa itu wasilah? Apa itu fadilah? Wasilah artinya mediator, mediasi, cara
atau sesuatu yang bisa menyampaikan tujuan, itu wasilah namanya. Ya. Ilal fadilah, fadilah maknanya adalah keutamaan-keutamaan. Jadi dengan kata lain, tasawuf adalah cara, jalan, mediator untuk menggapai keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya adalah tasawuf adalah seni menata hati. Seni menata hati. Karena apa? Ingat, yang menjadi objek pembelajaran, yang menjadi objek perbaikan daripada tasawuf itu sendiri adalah al-qalb, hati. Ya, hati, dan juga hal-hal lain yang bersifat gaib yang ada pada diri kita. Hati itu memang kata Rasulullah berbentuk al-mudghah, segumpal daging atau segumpal darah. Tapi esensi daripada hati itu tetap gaib. Lalu keberadaan hati itu juga ada di dalam tubuh dan itu bersifat juga gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang terhalang, tidak nampak, itu gaib. Ya. Jantung kita gaib, hati kita gaib, semuanya ada di dalam tubuh kita. Kemudian esensi daripada hati itu juga pun bersifat gaib. Nah, selain hati ada apa aja di dalam diri kita ini? Ada nafsu, ada akal, ya. Selain hati nih, ada hawa nafsu, ada akal. Nah, itu semua dikaji di dalam tasawuf. Jadi bagaimana supaya hati ini menjadi baik? Maka kendalikan nafsu. Untuk bisa mengendalikan nafsu, kita harus paham betul bagaimana karakteristik nafsu itu, bagaimana dia diciptakan dan untuk apa diciptakan, untuk apa juga diinstal secara build up di dalam diri kita. Jadi itu semuanya dipelajari oleh ilmu tasawuf. Jadi bukan hanya sekedar hati, tetapi juga tentang ruh dipelajari. Ya. Ruh dipelajari karena memungkinkan sekali mempelajari ruh, dan mempelajari ruh di dalam ilmu tasawuf bukan untuk mengetahui hakikat ruh yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar untuk supaya bagaimana ruh ini bisa kembali suci dari awalnya yang suci tadi. Karena ingat, ruh yang tadinya suci setelah bergabung, berkolaborasi dia dengan hawa nafsu kita, dengan jasad kita, sehingga ruh itu ikut terkontaminasi oleh keburukan-keburukan hawa nafsu. Jadi mempelajari ruh itu memungkinkan, sebab Allah tidak menutup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka, apa itu? Yang ayatnya itu yang tentang ruh itu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ar-ruh itu min ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Inilah yang menyebabkan para ulama memberanikan diri untuk mempelajari ruh, karena dibuka peluang walaupun sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, yang sedikit ini dimanfaatkan, dipelajari untuk supaya apa? Untuk supaya ruh ini juga bisa disucikan kembali. Itu tasawuf, Pak. Jadi tasawuf itu seperti itu. Jadi ilmu menata hati.
seni menata hati. Sehingga orang-orang yang dia mempelajari ilmu thariqah dan menceburkan diri ke dalam dunia tasawuf, maka pandangan mereka menjadi berubah tentang suatu ibadah. Bagi orang-orang tasawuf, ibadah tidak hanya sekedar gerakan. Ibadah tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas ritualisme belaka. Tapi lebih daripada itu, bagaimana ibadah yang dilakukan oleh kita itu berefek positif, berpengaruh terhadap kepribadian kita. Karena jangan lupa Pak, setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan untuk menjadikan pelakunya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya? Ayo kita sebut satu-satu. Sudah jelas-jelas di surat Al-Baqarah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Ini kalau ngaji tasawuf serius Pak ya, tidak ada ketawa-ketawa gitu. Ini serius ya. Karena saya juga sebetulnya agak sedikit hati-hati Pak, khawatir menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat para ulama, yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah ya, takut, berhati-hati. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhan kalian itu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi seluruh ibadah apapun berdasarkan ayat ini bermuara kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bermuara kepada takwa. Sebab kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Makanya ada sebuah hadis, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari zuhud, mohon maaf sekali lagi, saya ulangi, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka dia tidak akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada ibadah yang justru malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita ketahui, ibadah tujuannya untuk apa? Litaqarrub ilallah. Ibadah itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini ada ibadah yang justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Ibadah salat. Salat yang seperti apa? Lam tanhahum salatuhu anil fahsya'i wal munkar, yaitu salat yang tidak bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. STMJ, salat terus maksiat jalan. Ya. Nah, orang yang seperti itu menurut ahli ilmu tasawuf itu bukan sholat namanya. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipelajari apa hikmah sholat, apa pelajaran yang ada di dalam sholat untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tasawuf mengatakan, ulama tasawuf mengatakan, kalau kita ingin mendeteksi apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak, jangan sholat orang lain ya, sholat kita saja. Kalau kita ingin mengetahui sholat saya ini diterima atau tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka tidak usah susah-susah, tidak usah sulit-sulit. Tengok sikap kita di luar sholat. Kalau ternyata ajaran sholat tidak bisa kita terjemahkan dalam perbuatan kita sehari-hari, hampir bisa dipastikan bahwa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat yang seperti itu bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sholat mengajarkan kita jujur. Di luar sholat kita tidak jujur, hati-hati, sholat kita tidak bernilai di sisi Allah. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Di luar sholat kita tidak disiplin, hati-hati, jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat mengajarkan kesabaran. Di luar sholat kita tidak sabar, juga hati-hati. Sampai segitunya ulama tasawuf memperhatikan itu. Inilah tujuannya belajar ilmu tasawuf, supaya bagaimana ibadah yang dilakukan itu betul-betul berproses, betul-betul berefek positif terhadap sikap dan perilaku kita. Itulah yang disebut dengan akhlak. Maka ibadah apapun itu harus menghasilkan akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah ini yang menjadi tujuan. Maka orang-orang tasawuf itu coba, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Ya. Jadi bagaimana sholat kita supaya diterima? Maka kita tidak boleh menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas ritual belaka, tetapi harus betul-betul mampu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam sholat apa yang kita baca? Mohon maaf, ada enggak di dalam sholat itu bacaan yang tidak baik? Ada tidak? Tidak ada. Sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dari mulai takbir sampai salam, ada nggak bacaan yang tidak baik di dalam sholat itu? Tidak ada. Semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bacaan sholat. Makanya pantas kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimi sholata li zikri. Sholatlah kamu untuk mengingat aku. Makanya para ahli tasawuf itu ketika sholat, kalau sampai sholatnya dia tidak mengingatkan diri kita ya kepada Allah, itu heran, aneh. Mereka merasa heran kepada orang-orang yang sholatnya malah tidak ingat kepada Allah. Yang diingat malah nagoyahil, ya kan, keprimo, yang diingat itu, ya kan, dialer motor, ya kan. Orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dia salah bacanya, inna susuki wa yamaha wa kawasaki. Merek-merek motor disebut, kan aneh. Padahal sholat itu untuk mengingat Allah, tapi pada saat sholat dia tidak ingat Allah. Ya, makanya mohon maaf, orang Cina itu, saya bingung sama orang Islam, ngitung uang beratus-ratus juta tidak pernah salah, tapi ngitung rakaat sholat salah, padahal cuma 4 rakaat. Ya kan? Ya, ngitung uang beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, nggak pernah salah. Ngitung rakaat sholat, Pak, salah, padahal cuma 4, paling banyak 4, masih salah ngitung rakaat sholat. Iya kan, Pak? Jadi karena itu perlunya belajar tasawuf supaya kita mengetahui esensi daripada ibadah yang kita lakukan, supaya ibadah yang kita lakukan itu berefek positif bagi diri kita. Di dalam sholat tidak ada bacaan yang jelek. Maknanya apa? Maknanya di luar sholat kita jangan berkata-kata yang tidak baik. Amalkan ajaran sholat itu. Tidak ada satupun di dalam sholat itu bacaan yang tidak baik, bacaan yang bersifat mengumpat. Ada nggak? Menggibah.
Tidak ada bacaan-bacaan yang mengumpat, menggibah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sebuah pelajaran bagi kita bahwa di luar sholat kita pun harus seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, being quiet is better. Ya, diam itu jauh lebih baik. Jadi lebih baik diam. Kalau kata Iwan Fals, jika sebuah kata sudah tidak lagi bermakna, maka lebih baik jangan diucapkan. Iwan Fals bilang begitu. Jika sebuah kata sudah tidak lagi bermakna, maka lebih baik tidak diucapkan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kamu mau melihat seberapa baik keislaman kamu, kata Rasulullah SAW, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apapun perkataan yang tidak ada manfaatnya, jangan diucapkan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya, jangan dikerjakan. Apapun. Ini tasawuf. Ya. Jadi fungsi tasawuf itu adalah untuk membersihkan hati, untuk membersihkan ruh. Kalau tidak salah, pernah beberapa saat yang lalu saya menyampaikan bahwa kalau kita ingin bahagia itu kan kita harus bertanya kepada Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang sukses dan orang yang mendapat ataupun memperoleh kemenangan, tanya sama Al-Quran. Al-Quran akan menjawab, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, tazakka ini merupakan lahannya tasawuf, domainnya tasawuf. Dari kata tazakka ini kan ternyata diperoleh 4 hal, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah, beruntunglah orang yang suka mensucikan dirinya. Pertanyaannya adalah, the question is, apa yang harus kita bersihkan dari diri kita? Ada 4, Pak. Yang pertama, ada yang disebut dengan tazkiyatul abdan, tazkiyatul badan. Membersihkan badan kita minan najasat, dari najis-najis yang konkret. Pantang orang Islam itu kumuh, pantang orang Islam itu jorok, pantang orang Islam itu kotor. Karena kata Rasulullah, al-Islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjadi orang yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih saja. Apa yang harus kita bersihkan dari diri kita? Ya badan kita ini. Ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan bersiwak, diganti sekarang dengan sikat gigi. Ya. Jangan sampai kuningnya gigi kita mengalahkan kuningnya emas. Jangan sampai. Ya. Ada remaja pacaran, belai-belai rambutnya, hitam rambutmu, ya, hitamnya arang tak sehitam rambutmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu, kan bahaya. Jadi pantang umat Islam itu jorok, sikat gigi, ya kan, pakai wangian. Coba contoh Rasulullah itu tidak ada seorang pun kalau dekat dengan beliau itu tidak suka. Betah kalau berdekat-dekatan dengan Rasulullah. Apa? Badannya bersih, wangi, harum, nyaman kalau berdekatan dengan Rasulullah. Kita juga harus seperti itu. Bagaimana orang supaya nyaman kalau berdekatan dengan kita? Jadi pantang kita itu punya bau badan. Makanya bersihkan ya badan kita dari najis-najis yang konkret. Makanya saya sering kalau pengajian ibu-ibu saya sampaikan, ibu, kalau seandainya bapak punya hasrat kepada ibu, tiba-tiba ketika mohon maaf bapak mendekati ibu, kemudian hasrat bapak tiba-tiba menjadi hilang. Karena apa?
karena ibu kurang bersih, entah itu bau badan, entah itu pokoknya kurang rapih, kurang bersih, maka ibu berdosa karena telah menghilangkan hasrat bapak terhadap ibu. Saya sampaikan begitu. Ya. Oleh karena itu bersih. Nah, yang disebut dengan tazakka itu salah satunya adalah membersihkan badan dari apa? Dari hal-hal yang najis. Yang najis itu bersifat konkret. Apa itu konkret? Terlihat, visible. Karena najis itu ada yang visible, ada yang invisible. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya. Jadi najis-najis yang ada di dalam diri kita dibersihkan dengan cara mandi. Rajin-rajinlah mandi. Itu ajaran Islam itu. Ya. Apalagi kalau punya kegemaran tidak pernah batal wudu, itu the best. Ya. The best of umat Muhammad. Ya. Umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik adalah yang senantiasa tidak pernah wudu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, inda ummati yub'atsuna yaumal qiyamah gharrin muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya min asaril wudu, dari bekas wudunya. Ini kata Rasulullah SAW. Kitab fikih dari mulai yang paling tebal sampai yang paling tipis, pasti bab pertama itu bab thaharah. Karena saking pentingnya bersuci. Ya, tazakka. Pertama, bersihkan diri kita, badan kita ini dari hal-hal yang najis yang bersifat konkret. Yang kedua, ada yang disebut dengan tazkiyatur ruh, membersihkan ruh kita. Dari apa? Minaz dzunubil kaba'iri was-shaghair, dari dosa besar dan dosa kecil. Seseorang kalau kebanyakan dosa, ruhnya itu instabilitas, mengalami instabilitas, ketidakstabilan. Ya, bawaannya gelisah, resah. Coba orang banyak dosa, Pak, pasti gelisah. Ya, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kalau dosanya banyak, gelisah. Makanya bersihkan. Itu yang menjadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa ruh itu merupakan objek pembelajaran dalam ilmu tasawuf. Bersihkan dosa-dosa kita. Dengan apa? Tentunya dengan beristighfar dan bertaubat. Tergantung dosanya. Dosa kan terbagi dua. Ada al-kabair, ada as-shaghair. Al-kabair asal kata dari kabirun, artinya besar, maksudnya adalah dosa besar. As-shaghair asal kata dari shaghirun, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Tapi ketika kita berbuat dosa, jangan melihat kecil atau besarnya, tapi lihatlah siapa Allah yang maha besar. Lagipun kata para ulama, la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk lama-lama akan menjadi besar juga, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan tidak ada dosa besar kalau terus digempur dengan istighfar, lama-lama dosa yang besar itu akan mengecil, bahkan hilang sama sekali. Nah, dengan demikian memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat harus kita lakukan dalam rangka tazkiyatur ruh, membersihkan ruh kita. Dan ini juga ajaran tasawuf. Apalagi yang ketiga adalah tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Dari apa? Minal amrod, dari penyakit-penyakit hati. Hati itu kan banyak, Pak. Ada hati yang berpenyakit. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada hati yang terkunci, yaitu hatinya orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah. Ada hati yang mati, ada hati yang gelap. Banyak jenis-jenis hati ini. Dari sekian banyak hati-hati yang jelek itu, ada hati yang paling bagus, namanya qalbun salim, hati yang selamat. Nah, tasawuf itu berupaya untuk menjadikan qalbun kita menjadi qalbun salim, bukan qalbun-qalbun yang lain,
bukan hati yang berpenyakit, bukan hati yang terkunci, tertutup rapat, bukan hati yang mati. Kan ada hati yang mati, kemudian hati yang gelap, banyak hati-hati itu. Dan semuanya tidak baik kecuali satu, yaitu qalbun salim. Nah, untuk bisa menjadi qalbun salim, maka hati kita harus dibersihkan minal amrad, dari berbagai penyakit hati. Dari sekian penyakit hati yang ada, yang paling berbahaya, the most dangerous disease of heart. Wih, keren ya. Ya, apa itu? The most dangerous disease of heart. Penyakit hati yang paling berbahaya. Apa itu? Stubborn. Apa itu stubborn? Sombong. Ya, big head, besar kepala. Al-mutakabbir, takabur, sombong. Kita kan mungkin pernah membaca cerita tentang daftar riwayat hidupnya iblis. Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah, dia itu ibadah, dan konon sampai puluhan ribu tahun, ribuan tahun iblis itu ibadah. Tapi ibadah yang ribuan tahun itu Allah hapus, kemudian dia Allah ubah menjadi makhluk terkutuk, makhluk terlaknat. Apa penyebabnya? Sombong sekali, maksudnya ya, sombong sekali. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ala aba wastakbara, aba itu menolak mentah-mentah, membangkang, dia tidak mau. Wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ibadah yang ribuan tahun itu terhapus dan kemudian berubah menjadi orang kafir gara-gara sombong. Iblis itu kan sombong, ya. Ketika ditanya iblis, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam, ya? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi iblis mengira bahwa unsur api jauh lebih baik daripada unsur tanah, padahal keliru. Justru yang baik itu unsur tanah. Api itu bersifat destruktif, menghancurkan. Kertas, Pak, bakar, bisa nggak dikembalikan menjadi kertas? Tidak bisa, ya. Coba hutan bakar, nanti besok tumbuh lagi nggak rumput-rumput yang dibakar itu? Setelah apinya padam, tanahnya kemudian mendingin, nanti akan muncul lagi rumput-rumput baru, tidak destruktif, ya. Itulah. Jadi jangan sombong. Sombong itu tadi penyakit hati yang sangat membahayakan. Saking sombong itu berbahaya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak pernah akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga, ya. Orang yang di hatinya punya sebesar debu saja, setitik debu saja kesombongan, ya. Jadi kesombongan yang tersirat. Pikir-pikir Marbella ini nggak ada yang kayak saya yang ibadahnya. Wah, umpamanya memang tidak diungkapkan kepada orang lain, tapi hatinya merasa ujub. Nah, ujub itu bunga kesombongan, Pak. Ujub itu apa? Takjub. Takjub kepada diri sendiri. Hati-hati. Oleh karena itu, jangan sombong.
bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Tazkiyatul qulub minal amrad. Itu kan wilayahnya tasawuf. Itu wilayahnya tariqah. Kemudian yang terakhir dari tazakah itu tadi adalah tazkiyatul amwal. Membersihkan harta kita. Ini yang sering kita lupakan. Kita sibuk dengan tazkiyatul nufus, tazkiyatul qulub, tazkiyatul ruh, tapi hak orang lain, hak fakir miskin dari harta kita tahan. Tidak mau kita keluarkan zakatnya, itu juga salah juga. Karena Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin. Di dalam harta kalian ini, wahai manusia, ada hak-hak orang lain. Jadi tidak sepenuhnya harta yang kamu miliki itu semuanya 100% milik kamu. Ada hak-hak orang lain. Keluarkan dengan zakat. Dan Allah tidak meminta banyak kok, cuma 2,5%. Artinya cuma 25.000 dari 1 juta yang kita miliki. Itu pun nisabnya sudah jelas, 85 gram emas. Ya kan? Tidak banyak, cuma 2,5%. Artinya kalau yang 25.000 itu kita tahan, maka ini akan mengkontaminasi sisanya yang 975.000. Kita punya uang 1 juta, tidak kita keluarkan 2,5%-nya umpamanya, maka yang 975.000 itu akan terkontaminasi. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Ya, akhirnya tidak bisa diminum. Jadi karena itu jangan rusak, jangan kotori, jangan kontaminasi harta kita. Karena saking pelitnya kita tahan itu zakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang terakhir dari mensucikan diri itu adalah berzakat, membersihkan. Zakku amwalakum bizakah. Sucikanlah hartamu dengan berzakat. Ya, orang pelit itu disindiri dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan kamu menjadikan jari jemari kamu, lengan kamu ini mencekik leher kamu sendiri. Orang pelit itu digambarkan dengan orang yang mencekik lehernya sendiri. Kan lucu. Aneh gitu kan. Kalau mau kan kita nyekik orang lain, ini nyekik leher sendiri. Itu sindiran Allah kepada orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena nanti harta yang dia pelit itu dia tahan, dia tidak keluarkan zakatnya, di akhirat akan Allah ubah menjadi rantai-rantai yang sangat panas yang terbuat dari api neraka, kemudian dililitkan ke tubuhnya sampai ke lehernya. Itu orang pelit itu, karena tidak mau berzakat. Hati-hati Pak. Jadi tazkiyatun nufus itu ada 4 ya elemennya. Satu apa? Membersihkan badan dari najis-najis yang konkret, membersihkan ruh dari dosa-dosa yang besar dan kecil, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dan yang keempat adalah membersihkan harta dengan cara berzakat. Ini sampai jam berapa Pak Ustadz? Sudah jam 6, sudah isyraq ya. Namanya juga pengantar ya. Nah, kalau pengantar nggak perlu ini amat ya. Nanti saya sarankan harus mursyid thariqah Pak yang membahas tasawuf itu ya. Kenapa? Karena tasawuf dengan thariqah itu undividable. Apa itu undividable? Tidak bisa dipisahkan ya. Unseparable, tidak bisa dipisahkan. Artinya begini, kalau kita ingin menceburkan diri ke danau tasawuf, maka harus melalui jalan yang namanya thariqah. Jadi thariqah itu asal kata dari thariq, artinya jalan. Thariqah itu jalan Pak, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tasawuf tadi ya. Maka dengan berthariqah kita akan diajarkan bagaimana cara mensucikan hati, bagaimana cara mensucikan ruh kita ya, dan mensucikan segala macam yang kita
miliki di dalam jasad ini. Agar apa? Agar betul-betul sampai kepada zat yang maha suci. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci, suci saja. Jadi kalau diri kita ingin diterima oleh Allah pada saat kita berhadapan dengannya di akhirat nanti, maka sucikan diri kita dari sekarang, mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak puas wajar. Karena apa? Saya bukan ahli tasawuf, saya bukan ahli thariqah juga, ya. Ini hanya menyampaikan pengantarnya saja. Mudah-mudahan dengan sudah disampaikan ini akan ada akan ada semangat, spirit di dalam diri kita untuk semakin mempelajari dan mengkaji tasawuf. Dan bukan hanya sekedar mengkaji, tapi bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikan tasawuf dan thariqah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara-saudara kita yang sebelumnya menganggap tasawuf itu zindik, tasawuf itu adalah sinkretisme, tasawuf itu adalah sesuatu yang sesat dan bid'ah. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan ini akan terbuka alam pikirannya. Oh, ternyata tidak seperti yang dituduhkan orang, ya, bahwa tasawuf adalah justru sesuatu yang harus kita tempuh untuk memasuki ataupun menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Untuk menambah-nambah keberkahan, mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ramli raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bi al-hudura ila baitikal atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin as-Siddiq. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'abidin al-muttaqin as-salihin at-ta'ina lillahi wa rasulih warfa' darajatana wa tawwil 'umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa aktsir amwalana wa habbib lana an-nas ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf tadi. Ya. Oh, di sini, masya Allah. Iya, makanya saya tadi nampak bapak. Oh, di sini, syukurlah, alhamdulillah. Sama-sama. Mana, alhamdulillah. Baik.